Oke, udah? Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara dengan Rahmat Ababil. Wih. Biasa. Ababil ini apaan sih, Met? Ababil itu sebenarnya ya ngasal waktu itu bikin Twitter kan. Iya. Twitter ngasal Rahmat Ababil. Nah, jadi waktu itu anak-anak komik tuh kalau open mic tuh yang dipanggil kan nama Twitter kan. Ah. Ababil. Jadi Rahmat Ababil bengkel Rahmat Ababil. Udah Rahmat Ababil terus. Enggak, kenapa lo pilih Ababil? Karena waktu itu gua dengar Anak buah Bang Billy. bukan dong. Duluan mana sih? Duluan gua, Bang. Itu cing, beneran. Ya, Sebelum guys. ada anak buah Bang Billy, Ya, anak buah Bang Rahmat duluan ada. Ababil. Jadi lo pilih. Ababil itu ya, tapi kalau misalnya di interview orang, jadi gue punya alasan Ababil itu adalah burung dari neraka yang menghancurkan pasukan gajah gitu aja biar ada filosofinya. Oh iya, lo kenapa milih itu maksud gue ya? Kenapa? Ngasal aja. Ngasal aja gitu. Mm-mm. Lo tapi tahu itu Ababil itu burung? Tahu Ababil itu burung. Oh. Jadi nggak buta-buta banget. Jadi lo filosofinya lo datang untuk menghancurkan kemungkaran Ya, bisa jadi di, kalau misalnya di dunia di- stand up. Enggak dong, Hah? kemungkaran udah stand up nanti karya nonton jadi bahan gibah nih. Nanti, Emang banyak kemungkaran di dunia stand up ya? ya di dunia, Enggak, di dunia stand up banyak. ya di bidang apapun banyak. Oh, gitu. iya. Aman nyari aman. Termasuk stand up katanya ya. Lo ikut suci berapa sih, Matt? Suci 5 waktu itu. Suci 5 juara ke Juara 2 rata-rata. juara 2. Juara 2 itu memang yang paling susah ya. Yang paling susah. Juara 2 karena kalau lo bagus sedikit lo juara 1, kalau lo jelek dikit lo juara 3. Benar, Jadi benar. susah ngepasin untuk jadi juara 2. Bener juga sih. Katanya lo nggak pernah diwawancarain tentang prestasi lo di suci. Gua nggak pernah gue ditanya tentang stand up komedi gua. Malah rata-rata orang taunya pas kalau misalnya interview, Rahmat waktu itu suca berapa? Loh, kok suca? Suci ya. Suci. Suci juara. So yang juara satunya? Regen, juara satunya. Juara 3-nya? Indra Primawan. Oh. Itu Itu sat- bagus-bagus semua. Bagus-bagus. Itu satu-satunya grand finalis suci yang 3 orang. Yang sebelum dan sesudahnya cuma 2. Cuma 2. Memang kelinci percobaan season kita itu. Akhirnya nggak berhasil. Ya kalau berhasil mungkin 3 Tiga terus terus. kali. Tapi sebelum-sebelumnya juara 3 ada kan tetap kan? Ada juara 3, Cuman format finalisnya aja yang beda. Ya, cuman kayak eliminasi juara 3 tuh. Juara 3. Yang masuk grand final. Ah, Jadi kasihan juga si Indra. Lu mah kalau udah tahu juara 3 mah mendingan ke eliminasi yang juara 3. nggak usah ikut ya. Iya, 3 kali loh, 7 kali 3 loh final tuh. Hah, maksudnya? Set Iya, tiga set. materinya setnya. 7 kali 3, Iya. 21. 21. Buset. Berat juga. Berat juga tuh. Kali 5 menit aja 21 udah 105 menit udah bikin spesial show itu. Iya, udah bikin spesial. Lo udah bikin spesial? Udah bikin spesial. Yang waktu itu gua sempat promoin tuh. Ya, Apa namanya? Paradox. Paradox. Gimana? Yang nonton banyak gak? yang nonton banyak, cuman LPM-nya nggak banyak. Ya. Karena gue waktu itu sakit, Cing. Iya. Itu salah satu spesial yang namanya gue sesali gitu. Karena? Kenapa gue tidak bisa sehat waktu itu, gue nggak ngejaga diri gue selama seminggu sebelum perform tuh harusnya gue jaga diri gitu, nggak ngambil kerjaan atau nggak terlalu banyak begadang gitu. Emang Jadi lo masih suka begadang? ngedrop nggak waktu itu lagi ini yang deadline nulis buku. Oh, Jadi suka cerita begadang. cinta. Ya, sekolah tanpa mencintai. Sekolah tanpa mencintai Dikit STM. lagi terbilang. Yang kedua. Yang kedua. Ya, lo lagi proses milih cover. Ya, proses milih cover. Itu yang bikin covernya siapa? Ada orang yang bikin. Oh, kan lo juga tahu. Si Rahmat kok mukanya begini tapi dia jago. Bukan. Matt, itu belum selesai itu. Tadi Iya. ya lo merasa menyesal dengan si paradoks itu. Iya, menyesal. Tapi sih orang-orang sih ya gua tanya sih kecewa enggak? Ya, Tapi pada cewek. bilang tidak ada cewek juga di Iya. panggung. Pada bilang sih nggak kecewa, kata sih pecah. Cuman gua ngerasa gua tuh nggak puas gitu. Nggak kayak di kota-kota sebelumnya lah. Ini kota yang mana nih? Ini kota terakhir gitu. Di Banten. Terakhir mana sih? Di Jakarta. Di Jakarta. Tapi kan lo di Tangerang ada kan? Di Tangerang. Di Tangerang di UIN adanya, di kampus. Orang gua waktu itu promoin lo waktu di Suca, Matt. Khusus buat di Banten apa di mana sih bukannya? Di UIN. Oh, di UIN. Banten tuh di UIN. Oh, di Waktu WIN. itu. Iya. Nah itulah nggak ini apa maksudnya kagak puas lah sama penampilan, makanya sebenarnya tahun ini kan mau bikin lagi Nah. yang nonton Paradox bayar setengah tiketnya untuk
Taunya gimana? Ya kan di data, semua kan ada datanya. Oh, masih ada datanya. Masih ada datanya. Di panitianya nih. Sama panitianya. Panitianya siapa tuh? Bata Effendi Project kan itu yang ngerjain. Iya. Bata Effendi. Gue ikutan dong kalau lo bikin. Apaan jadi apa? Jadi apa? Jadi MC-nya kek, jadi apa-nya kek. Opener. Opener kan gue Aduh, mau. nggak layak lah kalau misalnya Gua MC Cingabel deh, jadi MC. opener. MC. Bayarannya ini kan tahu sendiri. Ya kan. elah. Kita kan juga nggak. Gue mah gede-gede. berapa aja yang penting banyak, Met. Banyak dong sama aja yang penting. Mau, Met, gue beneran. Serius nih, Cing. Serius. Gue nggak enak ini kalau misalnya. Serius ya kan pada ini nih, pasti mau gue. Lu jadi MC kayak jadi apa terlibat gitu. Oke. Iya. Soalnya gue jadi opener. Nah kalau soalnya kan emang udah level tinggi. Lu juga udah tinggi, Met. Lu juara 2 suci. Iya. Kagak Yang tapi nggak kan. pernah diwawancarai prestasi sucinya. Iya juga sih, ya nanti dah, Cing. Ya. Kalau tahun ini bikin. Nah. Tapi beneran, Cing. Beneran. Ini harganya. Iya. Enggak. Lu tahu lu duit lo banyak. Met. Lokal ikut lokal. Lokal gue ikut. Dibayar rata. Ya tapi kan kalau lokal kan kelasnya festival. Apa lagi ya? Stand up Jakut. Gue mau ikut. Gue nonton juga waktu itu. Nah, ini dibayar berapa kalau sama inian sama komunitas? Oke, nanti Banyak sih waktu sama komunitas. Met, yang lu Oke. keracunan di Solo gimana, Met? Lu pernah keracunan? Iya, waktu callback tour tuh. Ah. Callback tour. Callback itu yang bertiga. Regen, Indra, Indra Rahmat. yang juara 1 2 3 ya. Iya. Iya. Itu keracunan di Ungaran. Keracunan apaan? Keracunan pecel. Pecel isinya apaan sih, Met? Kalau bisa keracunan. Itu tuh ada apa namanya? Ya, ini apa sayur-sayuran. Terus gua emang udah ngerasa kikilnya itu nggak enak. Cing. Iya. Kikilnya tuh nggak enak, tapi gua paksain karena kan waktu itu sarapan hotel tuh udah, jadi gua membangunnya kesiangan. Iya. Akhirnya anak komunitas nyariin tuh makan, terus udah kok kikilnya kok rasanya nggak enak nih, kayak bangke gitu. Emang lo makan bangke Nggak, kali? kayak Cuman ini, berbentuk kikil. Iya. Jadi emang pecel bangke ya itu ya. Iya, cuman Bentuknya kikil. dipotonginnya kikil. Iya, terus keracunan lo sampai muntah-muntah. Jadi awalnya nggak kenapa-napa, kagak ada efek apa-apa. Akhirnya sholat Jumat tuh. Wah. Tumben-tumbenan gue ngajakin sholat tuh. Kayak mau ada sesuatu. Oh, akhirnya sholat Jumat ya. Sholat Jumat di Masjid Agung waktu itu, Masjid Agung Ungaran. Iya. Apa namanya, kesana. Rokaat pertama masih kayak sakit-sakit dikit. Rokaat kedua tuh sakitnya tuh gue nggak bisa gambarin sampai sekarang, saking sakitnya. Nah, Lu usus buntu kali. enggak usus buntu. Terus? Nah, saat itu Masjid Agung imamnya kan show off, Cing. Pakai imam ini show off? apa ayat-ayat yang Yang panjang, panjang, iya iya. suratnya panjang. Ya Allah, ini gua kapan rukuknya, kapan selesainya? Ya Allah, terus gua kentut kan saat itu. Di tengah kerumunan ramai Iya. jamaah itu, lo kentut. Kentut Bunyi. enggak bunyi. Terus langsung abis dari situ sebenarnya gua abis kentut itu langsung ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi kirain gue mau boker, ternyata gue muntah-muntah di situ, semuanya keluar tuh, sampai makanan yang kemarin juga keluar gitu. Yang kikil itu. Bu, yang Bangke. kikil juga keluar, bangke juga keluar, sama yang kemarin-kemarin keluar semua makanan gue. Berarti lo lama banget ya. Ini lo lambung lo memproses. Kan orang gemuk kan Masa makanan kemarin masih berbentuk makanan. udah nggak berbentuk makanan, cuman gue ngerasain Lo tahu dari mana emang ada tanggalnya ini makanan? Iya juga ya. Ada santan-santan nih, Cing. Soalnya kemarin kan makan soto yang ada santannya. Oh, iya. Wah, ini soto yang kemarin keluar semua. Nah, disitulah hibernasi gua tuh. Wow. Waduh. Langsung abis itu lo langsung makan nasi. Hibernasi. Oh, hibernasi, ya. Pingsan di kamar mandi. Untung ada yang megangin. Kalau enggak gua kejeduk. Hibernasi itu maksudnya apaan sih? Met, lo Salah soal hibernasi. Bukan apa? Dehidrasi. Iya, Lu salah. kok hibernasi tiba-tiba? Pingsan. Kalau hibernasi itu kayaknya orang lo tuh memutuskan untuk menjauh dari keramaian, lo istirahat, Iya. lakukan hibernasi. Beruang yang hibernasi, yang tidur panjang Iya, itu. Ya dehidrasi waktu itu. Dehidrasi. Kayaknya kekurangan cairan. Ah, Terus jatuh dah tuh. Jatuh terus sama si Regen dicariin nih. Ini gimana nih? Waktu itu bikin kan sholat Jumat juga. sholat. Hmm. Di blokade semua jalan, jadi mobil, motor gitu nggak bisa masuk. Karena Ya karena di ininya kan banyak ya jemaah ya sampai ke Oh, jalan-jalan. blokade sholat Jumat. Iya, Iya. sholat Jumat. Jadi masih di blok. Regen nyariin mobil, nyariin motor susah nih, nyariin taksi juga susah. Beca langsung sama si Regen. dincot.
digenjot. Terus tukang becanya masih nanya lagi, Iya. oh ke Unggaran ya, ah, jalan-jalan kayak udahlah, ayolah, langsung lah, aku mau mati ini gitu. Masih nanya gitu. Habis itu- Mungkin dia udah biasa kali setiap hari Jumat ada yang gitu. Iya, disangkanya kita refreshing, naik beca. Udah biasa dia setiap Jumat kayaknya ada yang hibernasi di sini. Hibernasi. Nah, habis itu di ke dokter. ke klinik waktu itu kita Oh, ke klinik. klinik. Nah bener kan Regen kan ngebahas ini di materinya dia. Itu Iya. bener tuh materi-materi Regen itu yang selama perjalanan itu setiap ada yang nyapa diladenin sama tukang beca ini. Padahal ini kondisi udah sekarat banget nih Iya. orang nih yang dibawa nih. Loh. Masih sempetnya iya ngobrol. Oh gimana kabar anak? Aduh ya Allah si Regen marah-marah di belakang. Pak teman saya mau mati. Iya. Ini buru. Akhirnya dibawa ke klinik. Dibawa ke klinik, diperiksa katanya, wah ini parah katanya. Harus ususnya harus di apa gitu. Cuci. Dibersihin gitu karena ini parah banget gitu. Oh. Itu kan nggak apa namanya dari ruang resepsionis ke meja tidur lagi kasur kan dekat tuh. Becanya masuk ke dalam klinik. Bener-bener Lo mah bohong ini. sebeneran tanya Lu Regen bohong Regen lagi. saksinya tanya beneran. Masa Beca beca masuk ke dalam klinik? serius beca masuk karena kan ini kan ruang resepsionis terus ini kayak kamar-kamar atau ini gitu Iya. Masuk ke kamarnya itu. masuk ke kamar klinik yang sama becanya bener kaget lo kok jadi pangkalan beca itu bener yang dibahas Regen bener ada saksi banget aja Enggak, Regen. bohong ah. Enggak bener tanya Regen cing Karena gak record gotong Regen aja saksi. ya. Kan maksudnya kalau orang kan pakai kursi roda masih mending dah. pakai beca kursi roda kan kalau nggak salah nggak ada waktu itu di klinik itu jadi masuk ke dalam terus tuh bener-bener gue diginiin gitu ke kasurnya itu kan dibahas di Iya. materi Regen dan itu real gitu maksudnya Regen tuh kayak nambahin pasien tipis-tipis dan itu kejadiannya emang kalau nggak ngerasain ya itu kelihatannya lucu kalau gue yang ngerasain kan anjir gue mau mati lo kok masih dimain-mainin gitu beca masuk ke dalam klinik di situ nggak ada alatnya. Alat buat si usus. Ya usus katanya diperiksa nih katanya ini keracunan dari tanda-tanda yang gua rasain kayak sakit, mules, terus juga kayak apa pengen muntah, ngerasain hilang tenaga ini kayaknya harus ke RSUD katanya gitu. RSUD. Rumah sakit Ungaran Depok. Ya rumah sakit Ungkaran Depok. Iya. Nah habis itu kok Depok sih? Tahu Rumah sakit Ungaran daerah dong. Iya. bukan Depok. Rumah sakit umum daerah kok. Iya. Semua RSUD Depok. RSUD Depok. Iya, iya. Ya pokoknya RSUD yang di situ lah. Ya. Habis itu ke Pindah loh. Pindah ke rumah sakit. Naik apa? Beca lagi. Bohong. Demi Allah, Cing. Benar, naik beca Masa lagi. naik beca Ya lagi? RSUD, serius. Kita naik beca lagi. Naik beca lagi. Yang tadi juga. Yang tadi juga naik beca. Enggak maksudnya beca yang tadi juga. Beca yang tadi. Kan sekalian. Enggak lah masa beca nungguin ngapain? Kan becanya masuk ke dalam. Jadi selama diperiksa, becanya nggak keluar. Diem aja. Di sebelah kasur serius. Bohong. Masa ada beca di... Enggak. Ini kan masuk set. Ditaruh nih ke kasur nih. Set ditaruh ke kasur. Nah beca di sini. Terus aja ngeliatin gua diperiksa. Tanya aja Regen. Dah. Habis itu ke RSUD. RSUD. Pakai beca itu lagi. Pakai beca. Ya kelakuannya sama, kalau ada Ya. orang nyapa ditegor Ditegur lagi, lagi. gua lama lagi. Nah, diapain lo di rumah sakit itu? Nah di rumah sakit masuk ke ruang UGD. Wah, Ungaran gawat darurat tuh pokoknya. Punya Ungaran dia. Gawat darurat di situ. Nah, Habis itu tuh gua masuk ke ruangan UGD yang kejadian gua itu berbarengan dengan kecelakaan maut. Manggarai Utara. Manggarai Utara maut. Maut. Kecelakaan maut tuh Cing ya kan. Terus? Saat. Nah, Ada pesawat lewat. Karena ini dekat Bandara Halim. Halim 9 bulan. Hamil. Oh, ya, oke. ini masih direkam? Masih? Oh, masih. Oh, nggak ada cut-cut sih. Nggak ada. Ya, harus hati-hati ngomong nih. Iya, iya, iya. Nah, terus Kecelakaan maut yang mana? pokoknya ada kecelakaan lah pokoknya hari yang itu. tragedi besar lah buat di Ungaran gitu. Enggak juga sih, kecelakaan aja. Ya, Bang. kecelakaan maut. Ya. Nah, kalau ini dibawain kursi roda. Turun dari beca. Turun dari beca langsung naik kursi roda. Dinjot juga. Kagak lah sama ini sama suster. Sama suster. Sama suster. Langsung masuk ke UGD. Becanya
becanya udah dibayar, pergi lu bang, udah lu bang. Iya. Ikutin terus dari tadi. Oh tadi belum dibayar, jadi dia nungguin. Iya. Ya juga Regen ini soalnya Regen yang ngurusin semua resepsionis tuh. Gue ngerasa di situ tuh Regen tuh, makanya gue tuh respect banget sama Regen ya, karena menurut gue kalau nggak Regen yang repot saat itu tuh mau repot gitu, gue bisa lewat kayaknya, karena bahaya banget itu. Jadi dalam perut gue tuh udah parah banget. Jadi Regen pantas lah juara 1. Pantas juara 1 lah. Gue emang karena lucu dong, bukan karena nolongin. Iya. Habis itu Suster diperiksa semua sama suster. Yang sebelah gua ada orang yang Kecelakaan itu. kakinya tinggal setengah gara-gara kecelakaan. Amputasi. Nggak amputasi, ini udah hancur gitu. Oh, jadi sebelum karena kecelakaannya ininya rusak. Pokoknya hancur lah gitu. Dihancurin. Aduh, anjir ini kok gua ditempati di orang-orang yang penyakitnya tuh parah-parah banget. Terus gua Ya abis itu namanya UGD masa milih-milih. iya sih, bener sih. Tapi kondisi lagi serem. Iya. Terus sama Regen dipoto gua. Loh. Ramet nggak bisa nih buat kayaknya di Semarang karena besoknya malamnya kita stand up di Semarang karena kan deket tuh. Akhirnya dipoto, gue lagi dalam keadaan gini. Nah, susternya juga. Kalau keadaan gimana? Dia wah kalau gerakan deh. Gue tuh selalu ketawa kalau ngeliatin di syuting bareng sama Rahmat. Gue kalau ngomong sama Rahmat, gue nggak berani ngeliat mukanya. Karena gue kalau ngeliat mukanya, gue ketawa kok bisa begitu ya. Dan gue kondisi gitu. begini ya waktu itu. Nah, susternya kan waktu itu Roman Picisan tuh lagi ini ya, lagi naik-naiknya tuh. Sinetron. Sinetron. Roman Sinetron Picisan. bukan lagunya Dewa. Bukan. Iya, tapi emang soundtracknya lagu Dewa. Lagu Dewa, iya. Nah, susternya bukan langsung naik. Kenapa Dewa namanya Dewa 19? Karena yang 18 udah ada. Kan, bukan. Apa? Karena dia 19, kalau satu Dewi. Dewe apa satu? Sendiri, Dewi. Oh, Dewe. Oh, Dewe. Aduh, gua enggak connect lagi. Iya. Dewe. Oh iya, kalau Dewe sendiri. Iya. Udah oke, Roman Picisan. Nah iya, Nah, hubungannya susternya apa? mah nanya gua, Oh. titip salam ke Arbani lah, ke Umay. Tolong dong ini orang sekarat gitu, langsung masukin. Iya. Oh ini kan yang jadi Iya. Bobby ya? Iya. Titip salam dong buat Arbani. Suster, tolong suster, langsung ini. Anak Umar juga kesal banget. Suster ini langsung bawa ke ruangan. Itu tuh kayaknya mahal tuh, itu tuh ya. Gua tuh kayak Regen lagi yang bayarin. enggak, itu duit dari hasil callback. Oh. Jadi kayaknya hari itu kita keuntungannya dipotong sama biaya rumah sakit gua kayaknya. Ya berarti ada termasuk Regen dan si Frimawan. Iya. Masuk waktu itu juga tempatnya bagus sih, kayak yang kelasnya beda gitu. Sama yang klinik masuk- tadi. Ya beda lah, masa ini mah becak nggak boleh masuk, kalau Ono kan boleh masuk kliniknya. Aneh banget. Bukan masalah boleh, bisa. Bisa. Iya, kalau ini sebenarnya bisa masuk gak tuh si becak ke RSUD itu? Sebenarnya bisa masuk. Tapi nggak boleh. Ya cuman ngapain ya kan segede gini becaknya. Iya. Nah terus abis itu gue dirawat gue tuh dirawat 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Abis dari Ungaran kita tuh abis dari Ungaran Semarang kita nggak naik. Gua nggak Semua? naik. Semarang doang waktu itu nggak Enggak, naik. maksudnya semua nggak naik atau cuman si Regen lo doang yang nggak naik? Gua doang nggak naik. Jadi Regen sama Indra nambahin durasi karena kan kita kan setengah jam. Iya. Kecuali yang headliner bebas lah mau lebih dari setengah jam. Jadi Regen sama Indra tuh nambahin, kalau nggak salah mereka jadi stand up sejam deh. Gara-gara lo? Gara-gara gua. Oh. Nah, gua juga Penonton kecewa atau ngerti? Kan ngerti. mereka juga sebagian pasti datang untuk nonton lo Ya, dong, gitu ya. ya. Penonton ngerti karena gue juga bikin ini kan video apa namanya gue di rumah sakit abis dirawat gitu, klarifikasi. terus bikin rekaman gitu buat sebelum show. Gue bilang ini diputernya setelah show aja, takutnya moodnya jadi nggak enak gitu. Nggak apa-apa sebelum show aja. Akhirnya gue bikin video tapi gue bingung Saya nih. Rahmat gitu. Gue bilangnya sakit aja, saya sakit tidak bisa melanjutkan. Kalau misalnya dibilang keracunan takutnya kayak Gimana gue gitu. bercanda gitu. Iya. Saya sakit. Emang gua aja anggap ini lo bercanda nih. Nah habis itu ini bener kalau misalnya nih yang nonton nih nggak percaya bisa DM Regen dah. Jangan jadi Regen lagi repot. Udah cukup kali dia repot waktu itu. Regen, Ya, ya. Regen bikin Pokoknya. repot lagi. Waktu itu saksi matanya Regen. Ya. Habis itu dirawat 1 hari 1 malam dari anak komunitas yang jagain, terus juga nggak enak juga sama gue mungkin ya karena kan Iya. mereka yang beliin ya. Iya. Tapi saat itu gue karena memang keinginan karena kita itu 3 hari berturut-turut Ungaran, Semarang, Magelang kalau nggak salah ya. Oh, Jawa Tengah semua ya. Iya Jawa Tengah semua. Ungaran Jawa Tengah bukan? Jawa Tengah, Tengah. ya. Semarang gua nggak naik, abis dari Ungaran gua langsung ke Magelang naik mobil.
Itu perform langsung. Udah bisa tuh. Udah nggak ada pusing-pusing segala macam. Masih ini sebenarnya masih agak sakit karena kan gue dikasih obat tuh. Tapi udah dipastikan bahwa lo keracunan di situ, di rumah sakit itu. Ya sudah dipastikan keracunan, terus juga kondisi badan lagi nggak fit, terus kemasukan racun. Oh, ada pengaruh ke otak nggak? Hah? Ke otak maksudnya? Kagak ada sih pengaruh ke otak. Ya. Takutnya ada meninggal sampai sekarang nggak ya? Nggak ada. Ke jiwa nggak ada juga ya? Nggak ada, psikis mungkin. Psikis mungkin ya kena. Karena gue kayak sakit jiwa sekarang. Setelah itu emang ada perubahannya. Iya nggak tahu juga ya. Oke, itu cerita setelah suci kan? Ya setelah suci itu Setelah setahun setelah suci. Setahun setelah suci. Nah, lo masuk ke stand up itu kapan mulainya? Saat itu masuk ke komunitas 2012 Stand Up Cibubur. Gue salah satu yang ini juga yang pendiri, bukan pendiri sih. Jadi ada orang Cibubur namanya Agas tuh. Nah dia tuh bikin Stand Up Cibubur namanya. Yeah. Nah gue tuh salah satu orang yang datang di Pertama di kopdar pertamanya tuh. Itu 2012. Lo udah stand up? Belum? Udah stand up 2011 tuh gue udah kayak keliling-keliling, cuman nggak punya komunitas, terus juga materinya masih kodian, masih nyomot-nyomot, masih Yeah. benar-benar buta tentang stand up. 2012 masuk komunitas, belajar, bikin materi sendiri. Pokoknya materi pecah tuh setelah 6 bulan ikut komunitas baru. Setelah Cibubur itu? Ya masih Cibubur juga. Lo masih sekolah tuh? Masih sekolah. Kelas? Kelas 1. Gue tuh dari kelas 1. Dari Kelas 1 STM. STM? Dari kelas 1 STM. Kan malam ini ya? Iya, itu Nah, lo gimana? itu yang bikin gua ya diomongin lah sama tetangga lah karena pulangnya malam mulu. Malam mulu, Kenapa ya? iya. Ini jangan-jangan dia ngedar gitu-gitu. Iya sih. Karena pulangnya jam 2, jam 1 gitu Iya. dan gua masih sekolah posisinya di situ. Sekolah pagi? Sekolah pagi lagi. Nggak dimarahin sama ini lo? Apanya? Sama keluarga lu? Awalnya dimarahin. Ngapain sih Karena kan anak gitu ya? iya, ngapain sih ini ikut stand up komedi gitu. Iya. Nah, terus habis itu sama mak gua, stand up komedi itu apa? Ini ngelawak sendiri gitu di atas panggung. Ya udah coba ngelawak, nggak lucu tuh gua tuh. Udah berhenti aja kata gitu. Sama gua, ngapain sih ikut-ikut stand up kagak lucu kata gitu. Iya. Enggak, Mak, ini kalau misalnya di panggung lucu, gua bilang gitu. Tapi gua ngeyakinin nyokap gua kalau misalnya ini jalan yang gua pilih gitu. Jadi jangan diomelin kalau misalnya pulang jam 1, jam 2 gitu. Karena kan waktu itu masih Tapi lo awal orangnya belajar. mabokan gak sih, Man? Hah? Mabokan gak sih? Enggak mabokan sih. Oh, jadi orang tua bisa lihat ya? Iya. Karena lo pulang juga nggak bawa minuman gitu? Enggak. Ngerokok juga enggak, waktu itu gua udah mulai berhenti waktu Oh, mulai. Sekarang masih ngerokok lo? Iya, masih ngerokok. iya. Gara-gara ada SCB Repop itu. Ada apa? Iya, SCB Repop Enak kan ya? kan filter tadinya Ya. tuh. Filter tuh udah mulai ini kan apa namanya ngurang-ngurangin bisa kali ini berhenti ngerokok filter. Karena kan gua ngerokok tuh pas nggak habis makan gitu. Jadi kenikmatannya berkurang. Ya, Ada berry pop, kok enak nih, iya. kok kayak sisa nih. Nah, sampai sekarang ngerokok berry pop. Kayaknya gue berhenti ngerokok kalau berry pop ini berhenti produksi. Kayak yang beli tinggal lo doang nggak? Enggak. Banyak ya? Banyak ternyata. Ternyata banyak ya? Ternyata banyak. Nah, udah setuju akhirnya nyokap lo? Setuju. Oh, pada saat lo masih STM itu udah setuju untuk? Setuju. Waduh, keren juga berarti orang tua lo dong? Ya karena kalau orang tua gua kan nggak terlalu ngatur banget hidup gua gitu karena kalau kata Dandi Beler nih ya, orang tua gue ini menganut ini apa namanya ideologi pemanah. Jadi kalau misalnya mau manah tuh dari jauh aja gitu. Gak usah dibimbing terlalu dekat ke target, malah bikin anak panah tuh patah kan. Wow, filosofinya Filosofinya. Beler dapat dari mana tuh Beler? Nah ini kayak nyokap gua banget, nyokap gua kayak begitu. Lu terserah mau milih jodoh, kerjaan, bebas. Ngeliatnya dari jauh aja. Ya, yang penting udah dipantau dari jauh, lu mau ke target lu mau enggak, terserah lu gitu. Gua nggak mau ngebimbing dekat-dekat banget ke target, nantinya lu jadi rusak. Gitu. Iya, lagi kalau terlalu dekat sama target juga nggak nancep gitu-gitu ini kan? Iya benar. Bener, harus dari jauh. Akhirnya udah boleh tuh, termasuk jarang orang tua yang bolehin anaknya melakukan kegiatan secara total pada saat masih sekolah. Iya. Kelas 2 berarti lo udah aman dari orang tua udah Udah aman. Terus juga gue juga bisa ngebuktiin kalau stand up ini berpenghasilan gitu. Karena kan gue dulu macan festival ya hitungannya, dibilangnya macan festival. Ikut ke lomba kemana-mana. Ikut semua lomba kemana-mana. Pokoknya kalau misalnya ada lomba antar SMA nih sejabodetabek, gue auto juara 1 tuh. Wow. Karena kan Auto. karena kan gue kan sama Tommy Babak, sama Rigen, sama Indra dulu kan gue ngelomba bareng nih. Nah, ketika gue ikut antar sekolah kan di bawahnya mereka kan. Iya. Gue kan harusnya udah sekelas Rigen, Indra, Tommy Babak gitu. Tapi gue kayak turun kasta gitu. Untuk lomba itu Untuk doang. lomba. Nah, Iya. hadiahnya kan 3 juta, 4 juta. Gue tuh kalau misalnya nih, gue minggu depan ada lomba. Gue udah kayak nge-DP apa gitu.
Wow, Karena kayak udah pasti gitu juara 1. Iya. 3 Ajis. juta, 4 juta. Banyak dong. Iya 3 juta Untuk anak sekolah, STM. anak sekolah. Iya. Sampai bisa ngeredit motor, beli HP sendiri. HP paling canggih sendiri sampai teman-teman gue nyangka gue orang kaya. Iyalah lo. Ya, segitu mah orang kaya kali udah Iya, hitungannya. tapi kan gue kan masih tetap hidupnya masih susah juga. Buat bayar SPP juga gue dibayarin guru gue juga. Masa lo udah punya handphone SPP dibayarin? Iya, tapi kan nanggung kan guru gue kan Pak Agung nih namanya. Gue terima kasih banget Lo guru kenapa jurusan. bisa dibayarin lo? Enggak, karena miskin aja. Bukan miskin sih, kurang mampu. Jadi Pak Agung tuh ini anak-anak kurang mampu tapi yang juga pinter gitu. Oh. Akhirnya biayain. Lo harus mampu dan harus tidak mampu dan pintar. Ya, setidaknya nggak bandel lah gitu, bukan Oh. anak kasus gitu. Oh, lo nggak anak kasus. Enggak anak kasus. Maksudnya kasus di sekolah ya. Nah. Kalau di luar kan kita tetap berkasus. Oke, begitu lo udah stand up Cibubur tuh, Ya. tapi sama si Agas. Ya, Ya. Masuk ke sucinya tahun berapa? masuk ke Suci itu tahun 2015. Jadi Lama dong ya. masuk lama banget dari 2015 ada 12 ke 15 tuh. Suci 3 tahun itu lama, warawiri. warawiri kemana-mana itu. Iya, tapi udah masuk TV. Belum masuk TV. Metro juga enggak? Belum. Waktu itu ada seleksi ya buat masuk ke Metro gitu. Ada seleksi Yang open gitu. mic tuh ada Iya, tuh. yang open Iya. mic. Gue tuh kayak ngerasa belum layak gitu. Gue pengen ngumpulin dulu mental gue, materi gue mungkin tabung dulu, baru gue bisa muncul di TV. Terus juga gue punya keinginan gue pengen masuk TV itu berawal dari kompetisi dulu, bukan dari kayak. Lo Metro hidup dulu. lo penuh rencana ya, Met? Iya, rencana Lo orangnya banget. banget terencana ya, Iya, orangnya. terencana. Oh. Sampai yang persona STM gue kan persona gue disuci kan STM. STM ya. Itu kan juga sebenarnya materi dan persona yang gue tempelin ke diri gue. Jadi Padahal sebenarnya anak semea. anak STM dong, Oh, iya. anak semea. Kalau tempelin apa? Iya, jadi keresahan-keresahan semua anak STM yang gue kenal itu gue tempelin ke diri gue. Oh, Gue pernah oke. ngalamin apa waktu STM tuh gue tempelin. Iya. Sampai gue selama setahun kan gue Suci 4 tuh dikomentarin doang kan ya. Maksudnya? Dikomentarin doang sama Radit. Iya, kagak dapat golden lah. Iya. Gue kalau merem gue masih bisa ngebayangin lu awe. Gue kalau merem gue masih bisa ngebayangin lu iya, materi lu nggak nempel kata Radit. Nah, semenjak itu setahun itu gue ngumpulin premis doang, cing. Jadi lo udah ikut Suci 4, gagal. Gagal. Komentarnya itu gua terapin gitu. Oke, Suci butuh persona, ya udah Ya. gue bikin persona. Walaupun gua nggak terlalu banget excited sama dunia STM gua, Ya. gua kulik dunia STM gua. Nah, waktu yang itu, yang Suci 4 lo bawain bukan STM? bukan STM, itu materi yang umum, Oh. observasi gitu materinya. Berarti Radit bener ya? Apanya? Berarti Radit bener orangnya, komen-komennya, apa? Analisa-analisanya. Analisanya benar gitu. Untuk jadi komik yang bener tuh harus seperti ini. Nah, itu bener dia ya? Makanya gue ikutin. Gue selama setahun tuh ngumpulin premis. Makanya waktu Suci tuh gue mah nggak kehabisan premis. Jadi pas show 1, show 2 gue udah belajar Lo cara sebenarnya nulis. dia sombong sebenarnya ya? Bukan Apa sih? sombong. Bukan sombong, terencana. Oh, terencana, betul. Kalau sombong kan betul. kok gue pecah mulu, Iya, gue iya, lucu iya. mulu gitu. Itu sombong. Iya, bener. Terencana, ya. Jadi lo nggak kehabisan premis karena banyak banget ternyata STM itu yang bisa Karena diambil. setahun sudah gue kumpulin premis Oke. itu. Gue udah nyiapin amunisi lah. Ya. Ikut yang 2015. Ya 2015. Oh, berarti yang 2014 yang David juara. Yang David juara, betul. Juara 2-nya Abdur, juara 3-nya Zawin. Zawin. gitu. Nah, berikutnya baru lo nih. Ya, Sampai ke final lancar-lancar aja tuh. sampai ke final lancar-lancar aja karena memang gua memprediksi bisa sampai final tuh harus ngelakuin ini. Bener emang dia. Bukan. Antara terencana bukan sombong. Bukan. Jadi gua tuh kenapa gua bisa masuk grand final karena gua meniru semua gaya yang dipakai sama grand finalis Suci 1 sampai 4. Suci 1 siapa grand finalis? Saya mau apa? Rian Adriandi, Juara 2? juara 2-nya Akbar. Iya. Suci 2? Suci 2 juara 1-nya G Pamungkas, Juara 2? Gilbas. Juara 3? Juara 3 Kemal Palepi. Kemal, ya. Yang jadi kepala sekolah di tempat kita. Iya. Kepala sekolah. Suci 3? Suci 3 Babe Cabita, Viko sama Ari Kriting. Ari Kriting juara 3. Suci 4 David, Abdur sama Zawin. Suci 5? Regen Rahmat Indra. Kenapa harus ditanya? Itu kan sisa 2 dong. Suci 6. Suci 6 Indra Jegel, Ardit Arwanda, Gamael. Suci 7 Ridwan Remin, Abdur, dan di Beler. Abdur apa ya? Abdur Arsyad dong. Suci Abdur. 7? Suci 7 Ridwan Remin. Ya.
terus Mamat. Nah, nyamain Habisnya Mamat sama sama-sama Abdur. timur. Sama-sama timur. Waduh. Ya tapi enggak ini ya, enggak rasis ya, sama-sama timur kan. Ya timur kan arah itu. Arah Maret angin. Suci 8 baru Popon. Suci 8 Popon. Yang duanya Pipin. Oki Rengga. Oke, Rengga. Popon Pipin. Oki Rengga sama Arif Brata. Bintang Bete. Oh, Arif Brata ya? Semua. Arif Brata kan season juara 4 ya? Juara 4. Oh, Oki Rengga sama Popon bikin itu tuh gue nonton itu lucu SJWF. Nonton nggak? Gue nonton Lucu itu, banget ya? Yang dia telanjang. Iya. Dan yang dada. Si ini pada lucu-lucu banget ya. Nah, udah nih, selesai sekarang setelah Suci. Hidup lo udah berubah banget, Bu, Met. Berubah. Udah lulus SMA, kuliah nggak lo? SMA kuliah Di di UIN. apa jurusannya? Dari STM ke UIN tuh. Lo rencanakan nggak itu? Enggak, gue itu kan kalau itu gue Dia stand up direncanakan, hidupnya nggak direncanakan. tapi kan stand up kan bisa mengubah hidup. Benar, banyak Jadi- banyak orang yang hidupnya berubah karena stand Iya, up. karena stand up. Termasuk lu. Termasuk gua. Ya berubah banget lah. Karena waktu di telepon Suci tuh ya, gua kan baru lulus juga itu ya. Iya. Gua tuh diterima di perusahaan lem kalau nggak salah. Gua kan jurusan lu. Tuh dia hidupnya emang lucu. Masa dia terima di perusahaan apa? Perusahaan lem. Kan Itu ada. kan lucu. Iya, emang ada, Bet. Emang ada. Tapi itu perusahaan lem kayaknya lucu gitu. Kan ada tapi pabrik lem diksi lucu ya. Iya, Jadi itu mana pabrik lem. Iya, kayaknya orang malu dah ngakuin kalau dia kerja di pabrik lem ya. Iya, oh dia kerja di pabrik. Karena lo jurusan apa STM? Gua furniture. Ada jurusan Pantesan, furniture. iya, ada. Iya, ini bikin gini. Iya. Bikin ini. Maksud gue pantesan aja lo gak berantem lo. Kalau teman lo pada giniin gear lo apa? Apaan? Pelituran. Cek udah terbang. Gua lempar. Iya. Gua Furnitur jurusan ada ya? Furniture. Jadi STM itu ada mesin, elektro, STM kelistrikan. Permesinan, terus teknik kendaraan ringan, listrik, terus gambar bangunan, furniture. Furniture ini kerjasamanya sama gambar bangunan. Lo STM apa sih? SMKN 52, STM 10 dulunya namanya. Captun. Di Budut. Di Cibubur. Di Ini Captun yang di Cibubur kan ada dua, yang Captun Pusat sama Captun Cibubur. Oh ada dua, itu ada dua. Ya, Captun Pusat tuh kalau nggak salah Budut. Apanya? STM 10. STM 10. STM 10 STM Budut. 1 Budut. STM 1 Budut. Oh Budut STM 1. STM 1. Dia kan Oh. STM pertama. SMA dong, SMA 1 Budut. SMA satunya ada juga, STM 1 juga ada, jadi Budut juga. sebelah-sebelahan. Oh sebelah-sebelahan, iya. Itu STM tertua karena kan dibikin Pinter dong, zaman nggak POC. masuk Hah? Pinter Pinter lah masuk 52 itu Susah tuh, sekolah favorit. SMK 52 itu. susah. Sekolah favorit. Gue mah dari SD sekolahnya favorit terus. SD sekolah favorit, SD SMP standar nasional 174 di Ciracas. Terus SMK-nya 52 gitu. Favorit semua ya. Favorit semua, alhamdulillah. Furnitur jurusan favorit. Bukan. Jurusan buangan itu. Lo milih apa tuh? Jadi Nggak keterima di tempat lain? gua kan milihnya itu TKR apa ya? Teknik? Otomotif lah. Ya. Langsung ke furnitur. Gue pikir daripada mesin, nih furnitur apaan nih bahasa Inggris? Iya. Kayaknya keren. Gue pilih aja furnitur, tahu-taunya gosok-gosok kayu, litur kayu. Lo bisa Ini- tuh sekarang? Hah? Bisa gitu? Bisa kalau misalnya di Ini bahannya apa nih, Met? ya kalau misalnya bahan kita nggak tahu kan, ini kan MDF kan. Ini kan kayu yang kayu-kayu serbuk disatuin tuh. Iya. Ini MDF. MDF namanya ya? MDF namanya. Dilapis Dilapisin apa ini mah? HPL? Apaan tuh HPL? Enggak apa? Ini jenisnya Gua apa? nggak tahu. Nah, lu belajar apa tuh? udah lupa. udah berapa tahun yang lalu, Cing? Iya, 6 iya, tahun iya. yang lalu kan itu. Iya, ini iya. ini kalau dulu dipelajarin juga kayak bikin ginian. Lapisan-lapisannya gimana? Lapisan-lapisannya. Ini harus furnitur nih? Ini termasuk furnitur. Ini kan dalamnya kayu juga. Ini kayu apa? Kayu mahoni, kayu jati gitu. Yang paling mahal? Iya, jati. Karena jati itu dia Meranti? juga ada kelas-kelasnya lah pokoknya. Kamper? Kamper bukannya buat ituan Kayu ada dong, Kayu kayu kamper. kamper ada. kayu kamper. Tapi nggak tahu dah. Nah, kalau belum pernah dengar kamper mungkin ada bahasa lain kan. Iya, iya, iya. Jadi, kamper itu. Furnitur jurusan gua. Oke, Karena gua kalau masuk- misalnya ini apa namanya orang kan beli pick Olimpik tuh. Iya. Pick Olimpik. Pick Olimpik, Iya. iya. Bingung kan masangnya. Kalau gua mah ngerti masangnya. Ngerakit itu. Kita ngerti. Oh, iya iya iya. Nah, sekarang nih masuk UIN nih. Ntar lo dengan kepiting nggak?
Doyan. Bentar, gue masakin kepitingnya. Luar Iya. biasa. Iya, Kita iya. makan tuan krep. Terus Masuk UIN jurusan? jurusan akidah filsafat. Wah. Makanya gua jarang masuk. Akidah? Akidah filsafat Islam. Lulusannya jadi apa tuh, Bang? Lu bilang, Bang? Aduh, bahaya kalau gitu. Lulusannya sih jadi ini pendakwah. Oh, pendakwah. Enggak pendakwah juga sih, filsuf, cendekiawan. Ada asistennya siapa gitu. yang itu? Lulusan itu? Asistennya Asistennya ini Lia Eden. Dia ada kelas Arafah dia. lu ada kelas Ada kelasnya Arafah. Karena kan kalau Arafah tapi ininya fakultasnya tarbiyah, keguruan. keguruan. Ah, Kalau lo tuh akidah. Ya, teologi Tapi lah. lo DO kan? Dikit lagi DO nih. Oh, Karena- bukan kata lo pindah jurusan. dikit lagi DO, tapi masih di jurusan itu. Tapi kata teman-teman gua kalau misalnya mau lanjut lagi daripada DO mendingan pindah jurusan gitu. Lo pindah ke? Nggak tahu nih, masih direncanakan, tapi Oh. kayaknya nggak jauh-jauh dari situ, kayaknya bakalan Filsafat. tafsir. Filsafat juga ya? Ya, Fakultas Usuluddin aja. Tapi memang si Riga lagi apa namanya Rahmat ini senang sama hal-hal yang berbau filosofi. Karena gue yang paling inget banget nih. Lebih datar aja. Paling inget kata-kata dia nih. Kata-kata Rahmat yang diambil dari kata-kata gurunya. Gue ngeliat tweet itu ketawa. Kekurangan itu sebenarnya adalah kelebihan yang belum tahu kegunaannya. Iya. Iya, Kekurangan itu adalah kelebihan yang belum ditemukan kegunaannya. yang belum tahu kegunaannya. Jelek kan bisa jadi bahan lawak. Itu kan kekurangan, tapi kekurangan. ternyata ada kegunaannya buat ngelawak, ya kan? Iya. Terus nggak misalnya nggak punya, mohon maaf nih, nggak punya tangan, ternyata kakinya itu lebih jago ngelukisnya. Itu kekurangan. Belum tentu yang pakai tangan jago ngelukis gitu. Oh. Gitu sih, Cing. Nah, kalau apa tuh lo ngerasa? Apanya? Itu kan nempel banget di lo tuh, sehingga lo diomongin pada saat kita. Sebenarnya nggak nempel, Nah. karena sering lu tweet nih, jadi nempel. Waktu gue pertama kali gue denger itu, masa tiba-tiba di dalam sebuah apaan ya? Sebuah acara apa? Lagi Talk show, syuting ya? talk show waktu itu. Lagi syuting lo ngomong ke gue itu, pas lagi syuting apa lagi nongkrong? Lagi ya? syuting sih. Lagi gitu. syuting. Lagi interview mamanya Bayu, ada finalis ini. Iya. Tiba-tiba lo ngomong gitu. Saya jadi inget guru SMP saya ngomong kekurangan adalah kelebihan yang belum ditemukan kegunaannya. Nah, Bayu itu kan Kekurangannya banyak. ya kekurangannya banyak, Iya. tapi sama dia bisa dijadiin kelebihan lewat stand up komedi. Nah, Gitu. maksud gue lo inget itu emang karena lo ngerasa itu juga banyak kekurangan lo yang akhirnya lo bisa gunakan sebagai kelebihan. Iya, Apaan misalnya? misalnya kayak ya jelek tadi itu Iya. juga miskin itu juga kan sama gue jadi investasi dibahas di Suci, Di Suci, tentang iya. kemiskinan, gitu Iya. kan kenakalan gue di masa STM, Iya. walaupun itu kekurangan atau aib, Iya. gue bisa ngolah itu jadi komedi, malah jadi bikin gue bertahan di Suci itu, kekurangannya gue. Ya. Oke, lo sebentar ya. Lo ngobrol aja sebentar nih. Oke, nggak Gue apa-apa. ngambil kepitingnya. Oh ya udah. Ya.